Salam Bapak Ibu Saudara. Salam. Bagaimana kabar hari ini? Sekali lagi, bagaimana kabar hari ini? Haleluya, diberikan sorak-sorai Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Dia sungguh baik. Dia teramat baik dalam kehidupan kita. Dan kita boleh ada hingga sampai dengan saat ini. Semua karena kasih Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Demikian juga kita telah memasuki di minggu yang terakhir atau minggu keempat di bulan September, dan hari-hari yang kita lewati nantinya kita akan mempersiapkan untuk persiapan Natal kita, dan kita percaya bahwa Tuhan yang senantiasa menyertai dan menolong kehidupan kita, dan kita bersyukur kita boleh ada semua karena kasih Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Baiklah Bapak Ibu Saudara, akan memulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita mengangkat pujian kita kepada Tuhan. Katakan pujian ini, Tuhan ku percaya. Haleluya. Tuhan ku
Hanya padamu ya Tuhan kami percaya. Kami percaya ya Tuhan. Di saat kami memuji, menyembah-Mu, datang dalam hadirat-Mu dengan segenap hati kami. Kami percaya ya Tuhan bahwa kuasa-Mu yang bekerja dalam hati kami, sehingga hidup kami boleh merasakan akan kuasa-Mu, akan lawatan-Mu Tuhan menjamah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Bila hari demi hari ya Tuhan, hidup kami selalu bersyukur betapa baiknya Engkau dalam hidup kami. Bila hari ini Tuhan Yesus, kami umat boleh datang dengan penuh ucapan syukur karena kasih-Mu teramat besar dalam kehidupan kami. Biarlah pada saat hari ini kami beribadah kepada-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kami. Sebab Engkaulah Allah kami yang hidup, yang layak dipuji, disembah dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bila Roh-Mu yang bekerja, Roh-Mu yang berkuasa atas setiap kami semua umat-Mu yang hadir pada saat hari ini. Sekali lagi katakan pujian ini dengan segenap hati kita pada Tuhan. Dan hamba-Mu yang menaburkan kebenaran firman-Mu, semuanya diurapi oleh kuasa
kuasa Roh Kudus. Ketika kami memuliakan nama-Mu, kami tidak mengizinkan roh lain bekerja di tempat ini. Kami bersatu hati, bersatu iman. Segala kuasa yang bukan datang daripada Tuhan, kami tolak dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Dan kita semua bersukacita di dalam anugerah kasih Tuhan. Dan kita merasakan betapa hebat kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang sakit saat ini Tuhan tolong jamah. Berikan kesehatan. Dan semua yang susah dalam keadaan apapun, Tuhan berikan semuanya damai, sejahtera, dan kelepasan yang datang dari Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan senantiasa mengalir dan terus mengalir atas hidup kita sekalian. Dan Tuhan bertata di atas pujian penyembahan, dan kuasa Allah turun di tempat ini, memenuhi hati dan kehidupan kami. Kami menyerahkan ibadah ini. Kami menyerahkan korban persembahan, ucapan syukur milik Tuhan, dan seluruh yang kami bawa masuk ke dalam rumah Tuhan bagi kemuliaan Tuhan, dan Tuhan memberkati semuanya. Tuhan yang telah memberi berkat bagi kami, dan kami percaya, kami kembalikan berkat-Mu, dan kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa menyatakan akan kemuliaan-Mu bagi kami. Dan kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai terakhirnya ke dalam tangan pimpinan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami membuka ibadah ini. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita tetap bangkit berdiri. Ada sukacita di rumah Tuhan di tempat ini, amin. Sekali lagi ada sukacita, amin. Haleluya, berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Glory. Kita angkat pujian sukacita kita pada Tuhan. Kita katakan pujian ini, bersuka dalam Tuhan. Haleluya. Syukur, sukacita pada Tuhan. Haleluya. Sekali lagi katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan bersuka, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka.
bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, bersuka citalah. Dengan suara kita, haleluya. Ada sukacita, amin. Haleluya. Sekali lagi kita angkat pujian sukacita kita pada Tuhan. Kita katakan pujian ini datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Haleluya. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa kemuliaan. Hanya bagi Dia ku memberi korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hei, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Sekali lagi katakan pujian ini. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa kemuliaan. Hanya bagi Dia ku memberi korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hei, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka, umatnya bersuka. Haleluya. Akan sorak-sorai Tuhan kita. Dia sungguh baik. Tuhan baik dalam hidup kita. Haleluya. Silakan untuk Bapak Ibu Saudara, silakan untuk duduk kembali. Haleluya. Saatnya yang buka ruang kesaksian. Shalom, para puji Tuhan, kita sudah meningkat untuk Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus ya, karena apa? Jawaban doa yang selama ini berapa tahun baru Tuhan jawab. Saya bersyukur juga pada pemerintah Kabupaten Pisau dan juga pada seluruh instansi PD maupun dari Dinas Lingkungan Hidup, seluruhnya dari pusat maupun daerah. Saya bersyukur kepada Bapak di surga, sebab jawaban Tuhan itu banyak sekali ya. Berapa tahun saya sudah menjalani hak yang tidak sebenarnya tidak layak, dan saya berdoa sambil memuji Tuhan dan juga menyembah Tuhan. Itu Tuhan katakan kepada saya, nanti kamu bisa terkejut nanti. Betul juga apa yang terkejut sudah. Tuhan itu membuka jalan luar biasa. Sudah Tuhan membuka, satu pun dapat menutup. Dan juga saya sudah ke sana, dan juga Pak Kabit juga, kami memang membawa Bapak Gembala ini, tetapi mobil kami kecil, saudara. Udah yang saya 3 dan 1, waduh bagaimana? Nah, pada kita aja. Saya berdoa seorang dan juga berdoa di rumah minta harapan, dan juga sampai di sana juga ada mereka juga yang ikut kacal-kacal juga di provinsi. Dan juga untuk Pak Kabit di sana, dia bilang, mana
kalian yang tim doa, saya langsung datang ke Bapak Pade dan juga betul saudara, semuanya baru, truk conveyor baru dan juga truk ambrol baru dan truk itu dam baru semua. Saya bersyukur pada Tuhan, saya situlah saya nangis Tuhan ke jalan. Dan juga saya berdoa kepada Tuhan, ada satu ikut kami yaitu perempuan, saya Bapak Salok saudara, Tuhan kasih tahu sama saya, hambaku ini yang dekat kamu ini betul dia ini punya anak tetapi keguguran 2 kali. Saya ngomong sama Pade, saya tanya kepada Pade, ini perempuan ini kamu tanya betul bro, saat kami ke rumah teman itu betul kamu bu, saya bilang sama dia, kamu ini banyak keluar pendarahan 2 kali dan 2 kali ini hampir anaknya sudah sudah punya anak tetapi gugur lagi 2 kali. Siapa yang ngomong? Ya kan itu itu doa. Wah betul Pade, itulah saya berdoa kepada dia dan nangis saudara. Betul juga ya, apa yang saya ngomong itu betul karena Bapak bukan dari diri sendiri yang ngomong, tetapi Roh Kudus yang ngomong kepada saya, tolong doakan ini dan titipkan minyak itu katanya sama ini. Betul, nanti mungkin kapan-kapan ya kita dia bilang saya kapan kamu mas sama kan saya ini adalah penyambung, dan juga saya bilang ada juga kepada kami sana mungkin saya tidak lebih detailnya. Nah, saya bersyukur kepada Tuhan karena kita semua dipakai oleh Tuhan ya, dan juga kemungkinan ya dari zaman ini banyak sekali penyesat dan juga nabi-nabi palsu dan juga di media cetak itu jangan kita percaya ya. Tapi Tuhan katakan kepada saya pemulihan dulu itu Israel, dan juga dia bilang saya juga dan pemulihan bagi kaum Kedar. Nah inilah kita harus hati-hati kayak zaman ini, jangan kita percaya bisa tahan Tuhan, tapi kita percaya kepada firman Tuhan. Nah satu saya bersyukur kepada Tuhan memberikan jawaban doa yang selama ini bisa dijamkan. Puji Tuhan, diserahkan kepada kopi. Haleluya. Ya, kita sambil belajar ya, sambil mempersiapkan diri untuk Natal kita di bulan Desember. Dan saat ini kami kaum bapak mempersembahkan pujian kaum bapak bangkit dengan judul Selamat Natal ya. Jadi kalau ada yang sedikit agak kurang, mohon maaf karena ini masih dalam tahap belajar. Yang terkecil di antara kaum Yehuda, hari ini telah lahir juru selamat dunia, Yesus namanya. Para gembala bersukaria, Hosana haleluya, sambut sang raja. Muliakanlah namamu ya Allah, Bapa di surga. Dunia bergembira sambut kedatangan Yesus, sang penebusnya. Bumi bersorak bersuka cita. Glory, glory, gloria, puji sang raja. Selamat Natal. Selamat Natal, hai saudara tercinta. Yesus datang membawa damai bagi kita. Selamat Natal, hai saudara tercinta. Immanuel, Allah beserta dengan kita.
sanggup kedatangan Yesus sang penebusnya. Bumi bersorak bersuka cita. Glory, glory, gloria, puji sang Raja. Selamat Natal. Selamat Natal, hai saudara tercinta. Yesus datang membawa damai bagi kita. Selamat Natal, hai saudara tercinta. Immanuel Allah beserta dengan kita. Selamat Natal. Selamat Natal, hai saudara tercinta. Yesus datang membawa damai bagi kita. Selamat Natal, hai saudara tercinta. Immanuel Allah beserta dengan kita. Immanuel Allah beserta dengan kita. Demikian persembahan pujian untuk Bapak. Lanjut persembahan pujian jemaat. Persilakan untuk kita latihan bersama untuk jemaat. Haleluya. Di kandang yang hina, dikalikan di dalam palu.
pengajian tadi ya untuk persiapan Natal kita, dan jikalau ada sedikit kekurangan ya untuk persiapan Natal kita karena baru pertama kali, dan puji Tuhan kita dapat melaksanakan dengan baik untuk persiapan pada hari ini, dan kita bersyukur pada Tuhan. Demikian juga lewat kesaksian yang tadi kami sampaikan oleh Bapak Wenas, biarlah boleh diberkati kita semua bahwa Tuhan Yesus yang senantiasa selalu siap untuk menolong kita apapun persoalan, pergumulan yang kita hadapi dalam hidup ini, dan kita bersyukur karena Tuhan selalu ada bagi kita setiap hari. Untuk ruang kesaksian pada saat hari ini kami tutup, dan untuk ruang kesaksian selanjutnya dalam ibadah minggu depan, dan saatnya kita mau memberikan korban syukur persembahan kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian kita pada Tuhan. Ku berbahagia. Haleluya. Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpah hidup. Lagu malaikat amat penuh, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Saatnya kita berdoa, juga persembahan dan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami telah memuji menyembah, kami telah mempersembahkan pujian dulu untuk jemaat persiapan Natal, dan demikian juga kami telah mempersembahkan apa yang ada pada kami yang dua yang telah kami persembahkan. Biarlah semua apa yang kami persembahkan ini layak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Dan saatnya kita dan hati kita untuk kita nikmati akan kebenaran firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita buka hati kita akan kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan oleh hambanya pada hari ini. Dan bila firman Tuhan yang ditaburkan hari ini boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita, bila kita menjalani kehidupan kita, dan kita percaya bahwa selalu ada Tuhan yang selalu menyertai kita, menolong kehidupan kita, dan hanya Dialah menjadi pengharapan kita, menjadi andalan di dalam kehidupan kita. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita akan
naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita katakan pujian ini, aku masih punya Tuhan. Haleluya. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya, tetap percaya. Kau membuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, tetap percaya, dan aku takut Kau besertaku. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Terima kasih Tuhan, kami masih berikan Engkau Yesus menolong hidup kami. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang besar atas hidup kami. Dan biarlah hidup kami selalu memuliakan nama-Mu. Aku masih punya Tuhan. Sekali lagi katakan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Memberikan putra tunggal-Mu bagi kami, supaya Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Dialah sumber kekuatan, Dialah jaminan segalanya.
sehingga Engkau pun katakan hanya olehnya kami hidup. Oleh sebab itu Roh Kristus berkuasa atas kami, berkaryalah di tengah-tengah kami, sebab kami sangat membutuhkan Engkau, membutuhkan lawatan-Mu dalam segala aspek hidup ini, baik untuk diri kami dan juga keluarga besar kami dan orang-orang yang Kau percayakan di tengah-tengah hidup kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala salah dan dosa kami. Terimalah segala pujian penyembahan kami, biar itu semua menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Demikian juga sekarang ini kami buka hati kami untuk Engkau nyatakan isi hati-Mu melalui firman-Mu. Berbicaralah bagi kami siap mendengarkan. Kami tidak izinkan ada kuasa-kuasa lain yang merintangi kami dalam bentuk apapun itu. Itu sebabnya kami bersatu tengking dan tolak itu semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, enyahlah di tengah-tengah kami. Hanya Engkau Roh Kudus yang berkuasa. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, urapi guru-guru sekolah minggu. Dan inilah kami, berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita semua katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur ya, Tuhan Yesus telah mengasihi kita, dan tidak ada satupun kita yang tidak dalam perhatian Tuhan. Baiklah, saat ini saya mengajak kita membuka Alkitab kita ya. Ya, kita ambil dari Matius, Injil Matius. Injil Matius pasal 12. Injil Matius pasal 12 ayat 38 sampai ayat 40. Situ berikutnya tanda Yunus. Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-38 sampai 40. Kemudian kita lanjut ayat pasal 16 ayat 1 dan ayat 4. Matius pasal 12 ayat yang ke-38 sampai 40. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang-orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut bumi, perut ikan, 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam." Pasal 16, Matius pasal 16 ayat 1 dan ayat 4. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Ayat 4. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Amin, saudara. Haleluya. Saudara, di perikop ini adalah tanda Yunus. Tapi saya mau berbicara tentang 3 hari 3 malam di dalam rahim bumi. 3 hari 3 malam di dalam atau dalam rahim bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Kalau kita memperhatikan Injil Kristus ya, bahwa Tuhan Yesus melayani di tengah-tengah bangsa pilihannya selama 3 tahun setengah, ya, selama 3 tahun 6 bulan, ya. Dia mengajarkan mereka, dia memberitakan Injil kepada mereka dengan dikatakan firman Tuhan segala hikmat dan kuasa. Bahkan
disertai dengan banyak tanda-tanda dan mujizat. Amin, saudara. Sehingga setiap orang yang datang dan mendengar, tidak terkecuali mereka itu ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, atau pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Jadi orang banyak, ya. Apapun yang mereka perlukan dalam hidup mereka, baik yang sakit, yang lemah, yang susah, yang menderita berbagai ikatan kuasa iblis, tidak ada mereka yang tidak dijamah oleh kuasa Yesus. Amin, saudara. Oleh kuasa Yesus. Ya. Itu juga merupakan suatu tanda, ya saudaranya, bahwa Yesus itu berbeda ya dengan pemimpin-pemimpin agama Yahudi, dengan ahli Taurat apa? Sebab ia mengajar dan ia memberitakan Injil ya dengan segala kuasa. Amin, saudara. Jadi bukan hanya perkataan cerita begitu saja, tetapi ada aliran, ada kuasa ya yang bekerja di dalam setiap pribadi. Secara khusus kepada mereka yang percaya, yang membuka hati. Tetapi tatkala kita melihat ya apa yang sebenarnya terjadi kepada para pemimpin agama, entah dia ahli Taurat, entah dia orang Farisi, entah dia orang Saduki, atau pemimpin-pemimpin agama, tua-tua agama orang Yahudi, bagi mereka ya itu tidak dapat meyakinkan mereka segala tanda-tanda yang telah dinyatakan oleh Yesus, tidak dapat meyakinkan mereka. Itulah sebabnya sehingga di dalam firman ini kita melihat mereka dua kali ya datang kepada Yesus, baik di dalam Matius pasal 12, dalam Matius pasal 16. Mereka datang dan menuntut tanda yang khusus ya dari Yesus yang membuktikan bahwa dia Mesias. Amin, saudara. Nah, itulah sebabnya sehingga Yesus sangat kesal hati. Sangat kesal hati. Sehingga Yesus katakan kepada mereka, orang-orang yang jahat ini, orang-orang yang tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak diberikan tanda lagi selain daripada tanda Yunus. Amin, saudara. Selain daripada tanda Yunus. Itulah sebabnya sehingga Yesus katakan, sebagaimana Yunus 3 hari 3 malam di dalam perut ikan. Nah, Yunusnya ada di atas. Yunus selamat ulang tahun ya. Hari ini rupanya Yunus ulang tahun. Jadi nanti kita ada di rumahnya orang tua Yunus ya. Dia sudah keluar dari perut ikan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Amin, saudara. Ya, 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Yesus katakan demikian juga nantinya anak manusia juga 3 hari 3 malam dalam rahim bumi. Amin, saudara, dalam rahim bumi. Nah, saudara, apakah tatkala Yesus menyatakan tanda itu mereka dapat percaya kepada Yesus? Saudara, tidak. Amin, saudara. Sebab apa? Sebab Yesus tahu hati mereka itu munafik. Justru saudara, semakin banyak tanda yang dibuat oleh Tuhan Yesus di hadapan mereka, baik orang yang sudah mati, sudah busuk dibangkitkan ya, baik segala macam kuasa iblis dan dihardik oleh Yesus semua pergi, justru membuat mereka semakin sakit hati. Amin, saudara. Semakin sakit hati, semakin marah. Itu sebabnya kan mereka berusaha untuk membunuh Lazarus, mereka juga berusaha untuk membunuh Yesus. Sehingga mereka beberapa kali juga berunding satu dengan yang lain, bagaimana kita harus membunuh Yesus. Inilah yang Yesus lihat pada kehidupan orang-orang ini. Makanya jangan salah kalau kita baca di dalam Matius pasal 23, saudara, Yesus katakan di sana, terkutuklah hai kamu ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Amin, saudara. Kelihatannya suci, tetapi di dalamnya seperti kuburan yang busuk.
dalam hidup mereka. Amin saudara. Itu sebabnya mereka dikutuk. Nah Bapak Ibu saudara, sebab Yesus tahu keadaan mereka, Yesus tahu keadaan hati semua kita. Amin saudara. Tidak ada yang tersembunyi. Kalau kepahitan, kalau hati membenci apapun yang benar, apapun yang baik dilakukan Yesus, justru semakin membuat mereka marah. Sebab hati mereka sudah busuk. Tidak ada yang baik. Menyimpan kebencian, kedengkian. Mereka berusaha membuat fitnah kepada Yesus. Mereka berusaha juga membuat banyak saksi dusta kepada Yesus. Dan itu membuat Yesus kesal. Kita melihat sekarang juga ya di dunia kita juga, di bangsa kita ini banyak ya orang-orang pembenci. Kita perhatikan selalu mencari kesalahan. Kalau kita lihat selalu berusaha untuk menjatuhkan. Dan apapun yang dilakukan baik oleh orang yang mereka pandang itu saudara sebenarnya luar biasa, tetapi justru itu semakin membuat mereka marah. Coba kita lihat, Jokowi kan diangkat ini jadi penasehat ekonomi global dunia. Orang-orang yang benci ini semakin marah sebenarnya. Padahal dunia yang mengakui, mereka semakin membusukkan bahwa harus dimasukkan penjara. Saya lihat di TV tanggal 2 Oktober besar-besaran katanya kita harus tangkap dan ikat Jokowi dan nah, itu terjadi di dunia. Mereka tidak bisa memandang yang baik. Sebab apa? Sebab hati mereka sudah jahat. Amin saudara, jahat. Oleh sebab itu saudara, kita harus ya menyerahkan hidup kita, hati kita, supaya kita dibentuk oleh Tuhan. Memang dahulunya sebelum kita mengenal Yesus, kita sama bahkan lebih dari orang-orang itu. Karena kita membuat sakit hati Tuhan dengan mengandalkan yang bukan Tuhan. Sebenarnya itu adalah menyakitkan Tuhan. Amin saudara. Nah Bapak Ibu saudara kekasih, sering juga Yesus katakan kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dan agama Yahudi, seandainya kamu tidak dapat menerima apa yang kukatakan, coba lihat dari apa yang kukerjakan. Dan itu semua Yesus katakan membuktikan sebenarnya bahwa Bapa ada di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Dan pekerjaan-pekerjaan apapun firman yang kusampaikan juga itu dari Bapa. Supaya kamu mengerti. Amin. Tetapi memang mereka ya menolak, bahkan menghujat Roh Kudus. Dikatakan Yesus membuat mujizat-mujizat itu karena Beelzebul, kuasa penghulu setan. Nah itulah sebabnya sehingga Yesus dengan keras berkata, ya caci maki hujat kepada anak manusia itu masih dapat diampuni, tapi hujat terhadap Roh Kudus tidak ada pengampunan, baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Jadi ngeri sebenarnya orang-orang yang seperti itu. Nah Bapak Ibu Saudara, yang menjadi pertanyaan di sini, banyak saya lihat orang-orang bertanya, pada saat Yesus yang dikatakan seperti Yunus 3 hari 3 malam di dalam perut ikan, demikian juga anak manusia di dalam rahim bumi, artinya di dalam kuburan. Lalu waktu Yesus di dalam kuburan 3 hari 3 malam, kemana saja roh Yesus itu? Dan apa yang dikerjakan? Sebab kita tahu bahwa kehidupan manusia ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Amin saudara. Kalau kita mati, tubuh kita dikubur di tanah, tapi roh kita pergi. Amin saudara, pergi. Nah sama, roh dan jiwa itu tidak bisa dipisahkan satu. Amin. Nah saudara dikasih, kemana roh Kristus itu? Dan apa yang dikerjakannya? Nah saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, ya, bahkan saya melihat akar pahit dari orang-orang Farisi, pemimpin agama ahli Taurat ini saudara. Bahkan waktu Yesus dikubur saja, ya,
Mereka ingat kan dikatakan Yesus ini 3 hari 3 malam dia ada di rahim bumi atau dikubur, tapi hari ketiga akan bangkit. Itu sebabnya mereka datang kepada Pilatus supaya kubur Yesus itu dijaga. Mana mungkin dia bangkit? Dijaga dengan serdadu-serdadu. Ya, yang siang malam tidak boleh tidur. Nanti kalau dia benar-benar bangkit, lebih lagi mengerikan penyesatan kata mereka. Padahal itu sudah itu tanda. Sehingga akhirnya dijaga. Ya, sehingga hari ketiga betul ya, fajar menyingsing, Yesus bangkit. Dan para malaikat yang mengutarakannya mengatakan bahwa tidak ada di situ, dia sudah bangkit. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi penjaga-penjaga itu menyaksikan itu. Para serdadu itu, sehingga mereka tidak tahan karena kemuliaan malaikat itu, mereka langsung seperti orang mati, ya, sehingga mereka pulang mau melaporkan, ya, pertama mereka lapor kepada ahli-ahli Taurat itu, benar dia bangkit, apa yang dapat kami lakukan? Tidak ada yang dapat menahan, sehingga akhirnya berundinglah pemimpin agama ini. Kita bayar berapapun, ya. Yang penting kalian katakan kepada orang siapapun, kepada Pilatus, supaya dia tidak mengatakan apa-apa. Sebab kami juga nanti bersaksi kepada Pilatus bahwa Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya. Nah, bayangkan saudara, ini penyesatan sampai hari ini, ya, kepada orang-orang yang keras hati tetap menolak kebangkitan Yesus. Itu penyesatan yang luar biasa. Sehingga banyak orang berkata Yesus itu sebenarnya tidak mati, tapi hanya ada pengganti. Walaupun dia mati, tapi sebenarnya dia hanya pingsan. Muridnya yang curi. Nah, itu terjadi. Penyesatan itu terjadi. Dan ini sangat mengerikan. Tetapi Yesus benar bangkit. Amin saudara, benar bangkit. Dengan murid-murid juga menyaksikan dan orang banyak juga menyaksikan, dan dia juga menyampaikan firman kepada mereka dan membuktikan bahwa ia bangkit, dan mereka juga menikmati akan kasih karunia Tuhan. Amin saudara. Nah, yang menjadi pertanyaan tadi, kemanakah Roh Kristus selama 3 hari 3 malam itu? Ya, hanya mayatnya yang dikubur, lalu rohnya kemana? Coba kita perhatikan firman Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan. Ya, firman Tuhan. Coba kita lihat dulu dalam 1 Petrus pasal 3. 1 Petrus pasal 3. 1 Petrus pasal 3. Haleluya. 1 Petrus pasal 3 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Saya baca seperti ini. 1 Petrus pasal 3 ayat 19 sampai 20. Katakan, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada zaman Nuh telah tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang bersiap-siap mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Kemudian kita baca juga dalam Efesus, kitab Efesus, surat Efesus. Efesus pasal yang ke-4. Efesus pasal 4 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu.
Amin, saudara. Jadi di sini kita melihat bahwa ya sebenarnya Alkitab sudah menjelaskan, menuliskan, ya. Bahkan kalau kita lihat juga di dalam Injil Lukas juga, waktu Yesus disalib, dia menyerahkan nyawanya, ya Bapa, dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Pada saat itu terjadi juga gempa bumi, saudara. Terjadi juga gempa bumi. Dikatakan tabir bait Allah terbelah, juga gempa bumi, gunung-gunung terbelah, lalu guncang ya di bawah bumi. Nah, itu sebenarnya menggambarkan sebenarnya dalam roh Yesus itu turun ke bagian bumi yang paling bawah. Apa itu bagian bumi paling bawah? Itu adalah kalau dalam Alkitab yang lain disebut ya alam baka. Alam baka. Dunia orang mati. Kalau di dalam bahasa Yunani itu Hades, dalam bahasa Ibrani-nya Sheol. Itu dunia alam, dunia orang mati. Atau kalau di dalam Alkitab juga di penjara. Tadi di penjara. Jadi dunia orang mati itu terbagi, saudara, di bawah sana terbagi. Ada dunia orang mati untuk orang yang tidak percaya, orang murtad. Itu disebut dengan apa, saudara? Alam maut. Dan juga dunia orang mati juga ya di bawah bumi. Kenapa masih di bawah bumi? Sebab karya penebusan masih belum terlaksana. Sehingga semua orang mati, baik yang mati orang benar maupun orang yang tidak benar, semua turun ke dunia bawah, ya, di bumi paling bawah. Amin, saudara. Jadi itu terbagi dua. Ada tempat, ya, dunia orang mati, orang-orang yang berkenan kepada Allah. Ya jelas di sana kan nabi-nabi, ya, orang-orang yang memuji Tuhan, menyembah Tuhan dari sejak zaman, ya. Dan dunia orang mati, orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak mengaku Tuhan, tidak memuliakan Tuhan, ya, dari perjanjian lama berapa ribu tahun. Dari sejak zaman Nuh, bahkan Adam juga masuk di zaman Nuh. Sebab kita tahu bahwa Adam itu umurnya 900 berapa tahun, ya, 50 tahun. Dan Nuh juga 900 sekian tahun. Nah, Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, jadi itu kan masih hidup sudah tua sekali, beribu tahun dah semua mati. Dan orang-orang yang benar di hadapan Tuhan dan orang-orang yang tidak benar, ya, terpisah di alam maut. Terpisah dua bagian. Orang yang tidak benar itu juga terbagi-bagi lagi, sebab dalam bentuk penjara, ya, berbeda-beda sesuai dengan kejahatannya. Nah, itulah yang disebut alam maut untuk orang yang tidak percaya. Coba kita melihat di dalam Matius tadi. Matius pasal Haleluya. Bukan Matius, Lukas pasal 16. Inti Lukas pasal 16. Lukas pasal 16. Ini Yesus sendiri yang menjelaskan sebelum dia bangkit dari antara orang mati. Lukas pasal 16, ya. Jadi dunia orang mati itu di bumi paling bawah itu ada dua tempat, ya, dibagi dua. Ada tempat roh-roh orang mati di dalam Tuhan, tapi ada roh-roh orang mati yang jahat, yang di luar Tuhan. Roh-roh orang mati yang di dalam Tuhan, kita lihat disebut apa? Lukas pasal 16 ayat yang ke-22. Di situ Yesus jelaskan seperti ini. Kemudian matilah orang miskin itu, ya, tapi dia percaya kepada Tuhan.
lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Jadi disebut orang yang mati di dalam Tuhan itu, saudara, ya memang turun ke dunia paling bawah, tetapi disebut di pangkuan Abraham. Kenapa di pangkuan Abraham? Karena Abraham itu bapak dari semua orang percaya. Amin, saudara. Bapak dari semua orang percaya. Jadi disebut tempat orang yang percaya itu mati di pangkuan Abraham. Ya, jadi sebelum kebangkitan Yesus ini. Beda ya. Tetapi orang yang mati di luar Tuhan, yang tidak percaya, ayat 23 itu. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, mayatnya dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Nah, beda tuh. Jadi tempat dunia orang mati yang di luar Tuhan disebut dengan alam maut. Amin, saudara, alam maut. Ya, rupanya ada jenjangnya. Orang yang mati di luar Tuhan, walaupun dia di bawah bumi, tapi letaknya di atas. Lalu di jurang di sana adalah penjara orang-orang mati yang di luar Tuhan, yang disebut alam maut. Ngerti tidak maksudnya? Ada dua tempat ya yang berbeda. Lalu kita tanya, dapatkah orang mati di luar Tuhan mengunjungi ke tempat orang yang di dalam Tuhan? Tidak bisa. Tidak bisa. Sebab apa? Coba kita lihat di dalam ayat yang ke-26 pasal 16 itu. Selain daripada itu di antara kami dan engkau, jadi orang yang miskin dan orang kaya itu, kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Nah, ya kan, tidak dapat menyeberang. Jadi rupanya tidak dapat saling berkunjung roh mereka. Ya, orang yang mati di luar Tuhan itu ada di dalam ya alam maut. Jadi dia jurang yang dalam. Ya, dan orang mati yang di dalam Tuhan itu orang percaya di pangkuan Abraham. Jadi tinggi ya. Tapi ada jurang pemisah. Dan jurang ini tidak dapat diseberangi. Tak terseberangi, sehingga tidak bisa saling mengunjung. Amin, saudara. Supaya dipahami ya. Saya juga pikir-pikir dulu gini, saudara. Ya, kalau Samuel mati, dia pun mati luar biasa. Apa langsung ke Firdaus? Rupanya belum. Tapi masih di pangkuan Abraham namanya, tempat dunia orang mati, orang-orang percaya. Makanya tidak salah waktu ada orang Saul ya yang menyuruh memanggil rohnya Saul turun keluar dari bumi katanya. Ini jadi perdebatan juga kami di sekolah kita, ini jadi perdebatan. Karena mungkin padahal rupanya sebelum karya penyelamatan Yesus belum naik ke Firdaus, tapi masih di dalam bumi. Amin, saudara. Roh-roh orang-orang semua orang mati sebelum penggenapan karya penyelamatan. Nah, kesanalah Roh Kristus itu turun di waktu 3,5 hari itu. Waktu mayatnya di kuburan dan rohnya turun ke dunia paling bawah katanya. Dunia paling bawah. Dan dari sanalah kalau di dalam Petrus tadi dia memberitakan Injil kepada roh-roh itu semua. Sebenarnya bukan memberitakan Injil lagi, tapi memproklamirkan bahwa karya penyelamatan sudah digenapi olehnya.
Amin saudara, sudah digenapi olehnya. Sehingga tatkala mereka percaya itu saudara-saudara, mereka diberi kuasa oleh Allah nanti bersama-sama dengan Tuhan. Pada saat itu juga dibawa ke Firdaus, bukan lagi di bawah, di bumi. Ya, makanya tadi dikatakan waktu dia naik, dia membawa roh-roh orang-orang dari tawanan. Amin saudara. Makanya di dalam Injil Lukas waktu itu terjadi gempa bumi sehingga kuburan-kuburan orang benar terbelah. Sebab roh mereka dibawa dan Yesus sendiri bawa mereka ke tempat tinggi, bukan lagi di bawah bumi. Yang kedua, apa yang dikerjakan Yesus di dalam jurang maut di sana. Nah, disitulah sebenarnya Yesus menghancurkan kuasa maut bagi semua orang yang percaya. Baik yang mendengar suaranya pada saat dia turun ke jurang maut itu, saudara, mereka yang percaya, mereka juga diberi kuasa kebangkitan. Sebab maut sudah tidak berkuasa lagi. Dia mengambil kunci kerajaan maut. Itu sebabnya orang-orang percaya dia tidak mengalami maut lagi. Artinya roh kita orang percaya setelah karya penyelamatan Yesus bukan lagi turun ke dunia orang mati, tetapi langsung naik ke Firdaus. Sebab maut atau penjara, Hades atau Sheol itu adalah bukan lagi tempat kita, sebab sudah dikalahkan oleh Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, supaya kita mengerti itu, itulah sebabnya sehingga pada hari yang ketiga dia bangkit, itu adalah kemenangan Yesus, Roh Kristus itu atas maut. Sebab dialah Tuhan yang sebenarnya. Amin saudara, dialah Tuhan. Haleluya. Glory Yesus. Jadi supaya kita paham dan mengerti, ya, sehingga saudara yang kekasih dalam Tuhan, waktu Yesus disalib, ya, orang-orang jahat yang di sebelah kanannya itu berkata, ingatlah aku ya Tuhan. Apa yang Tuhan katakan? Hari ini juga kamu bersama dengan aku. Bapak Yesus katakan, dia mengalahkan maut supaya apa? Supaya orang-orang percaya tidak lagi mengalami maut, tapi bersama dengan Yesus. Di mana? Di Firdaus. Firdaus sebenarnya kata lain dari surga, tapi bukan surga yang sepenuhnya, tapi di bagian halaman, taman. Itu suatu hal yang sangat luar biasa, ya, beda. Jadi di sini kita mengerti saudara yang dikasih, ya, orang-orang mati zaman dahulu itu, baik bersama Nuh yang percaya, rupanya sebelum karya penyelamatan digenapi, mereka masih terkurung di dunia di bawah bumi. Tapi punya tempat orang percaya yang disebut dengan pangkuan Abraham sebagai bapak orang percaya. Dan di sana mereka terpelihara dalam kebahagiaan bersama Abraham. Sehingga orang mati yang tidak percaya Yesus, itu tidak percaya Tuhan, itu berteriak. Dia hanya dapat memandang. Bapak Abraham, tolonglah aku di sini menderita. Suruhlah Lazarus mengulurkan tangannya untuk menetes air kepadaku dari ujung jarinya. Jadi ngeri. Itu ngeri. Nah, karena tidak bisa, tidak akan mungkin bisa, sehingga dia memohon lagi kepada Abraham, jika tidak Tuhan tolonglah, sebab masih ada lagi saudara-saudaraku yang masih hidup. Izinkanlah Lazarus kembali lagi hidup untuk memberitakan kepada mereka betapa ngerinya tidak percaya kepada Tuhan, seperti yang aku alami ini, supaya jangan mereka menderita seperti aku. Masih belum neraka saudara, tapi hanya di penjara itu ngeri.
Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, tetapi Abraham katakan apa? Hai anakku, ada pada mereka di sana adalah kitab Tuhan, Alkitab. Seandainya mereka tidak percaya kepada firman dalam Alkitab itu, biar orang mati dihidupkan itu bersaksi, mana mungkin mereka percaya? Tidak mungkin. Sama orang-orang Farisi, orang ahli Taurat itu. Yesus kan katakan, coba lihat kitabmu, itu dituliskan tentang aku, tapi kamu tidak percaya. Walaupun banyak tanda yang kamu lihat, mana mungkin, justru membuat kamu semakin benci. Jadi itu sebabnya saudara kekasih dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan itu adalah pernyataan kasih karunia Allah. Jangan kita sia-siakan. Amin saudara. Bukan karena kita benar, tetapi karena Tuhan mengasihimu. Yang kedua, karena Tuhan telah memilihmu, memilih kamu dan saya. Jadi kita dipilih walaupun kita tidak baik. Jadi keselamatan itu berdasarkan kasih karunia, berdasarkan pilihan dan juga ketetapan Tuhan. Jangan kita melawan ketetapan Tuhan sehingga kita mengeraskan hati kita. Tetap melawan perintah Tuhan. Tetap menghargai. Saudara-saudara kekasih, kadang-kadang mungkin orang berkata Tuhan tidak adil. Kenapa ada orang yang dipilih, ada orang yang tidak dipilih? Ya itu kan haknya Tuhan. Haknya Tuhan. Mana mungkin kita dicipta ini kita marah kepada Dia. Itu otoritasnya Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan, Aku memilih Yakub dan tidak memilih Esau. Aku mengasihi Yakub dan tidak mengasihi Esau. Itu haknya Tuhan. Tetapi yang sangat ngeri, tatkala kita sudah dipilih Tuhan, sudah dikasih karunia oleh Tuhan, dikasih karunia-Nya Dia berikan untuk kita, dan kita tidak mau hidup di dalamnya. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, oleh sebab itu bersyukurlah. Semenderita apapun hidupmu di bumi ini, engkau orang dipilih Tuhan. Engkau orang yang akan dipermuliakan Tuhan. Dunia ini sebentar saja, seperti uap kita hidup di dunia ini. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan kita hadapi. Dan kita akan dipermuliakan hanya melalui Yesus. Tidak ada nama lain. Orang-orang yang mati di zaman Adam sama Nuh juga, semua mereka harus mendengar suara anak manusia, di mana dia harus turun ke dunia orang mati. Untuk apa? Untuk membawa, mengangkat roh mereka ke Firdaus. Sebab bumi dan isinya dan segala yang apa di dalamnya nanti semua akan dibinasakan. Tidak ada dengan segala yang ada. Itu sebabnya pada penghakiman terakhir, orang-orang yang ada di dalam alam maut tadi, orang-orang mati, baik yang ada di bawah bumi, baik yang ada di bawah laut, saudara, semua berkumpul di hadapan Tuhan. Apakah Yesus langsung melemparkan mereka ke neraka? Tidak, saudara. Apakah mereka dapat masuk ke surga? Tidak. Sebab nama mereka tidak tercatat dalam kitab kehidupan anak Tuhan. Mereka menyia-nyiakan kasih karunia. Ada orang baik di antara mereka, ada yang baik tapi menolak keselamatan. Itu justru lebih jahat. Menurut kita baik, tetapi sebenarnya jahat di pemandangan Tuhan. Tidak mau diselamatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, oleh sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Apalagi sekarang ini kita hidup di hari-hari terakhir. Hari-hari terakhir. Ada banyak nubuat dalam firman Tuhan bahwa tidak lama Yesus datang. Tanda-tanda tentang kedatangan Tuhan itu sudah banyak yang digenapi. Hanya tinggal kita melihat zaman antikris, siksaan besar.
Tapi sebelum zaman itu, saudara, 1 masa, 2 masa, atau setengah masa, 3 tahun setengah, juga akan terjadi pemisahan di dalam umat pilihan. Itu antara orang yang bersiap sedia dan orang yang tidak bersiap sedia, yang tidak berjaga-jaga. Sehingga Yesus katakan orang yang berjaga-jaga dengan orang yang tidak berjaga, dua-dua ada di tempat tidur, yang satu di bawah, yang satu tinggal. 2 orang di ladang, yang satu di bawah, yang satu tinggal. 2 orang sedang di peranginan, santai-santai mungkin ngopi, yang satu di bawah, yang satu tinggal. Kenapa tinggal? Karena tidak siap sedia. Amin, saudara. Itu sebabnya saya selalu sampaikan ini sebagai gembala. Apapun kesibukanmu dalam dunia ini, tapi engkau harus mempunyai iman yang siap sedia menanti kedatangan Tuhan. Bagaimanakah kita siap sedia? Kita harus hidup di dalam kasih karunia Allah. Apakah kasih karunia itu? Hidup bersekutu dengan Yesus. Amin, saudara, dengan setia. Sebab Yesus itulah pernyataan kasih karunia. Sebab Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia yang sengsara, bukan sebenarnya Dia harus sengsara, tapi karena kasihnya kepada kita, yang harus mati, bahkan turun ke dunia paling bawah, dunia orang mati. Untuk apa? Untuk mengangkat orang-orang percaya bahwa bukan tempatmu dunia ini akan binasa, tapi tempatmu disediakan di Firdaus dan surga. Amin, saudara. Kerajaan itu untuk bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Amin. Bagaimana kita bersiap sedia? Alkitab katakan kita harus benar, hidup benar, dan tidak bercela sepertimu. Kita harus memperhatikan kepada Tuhan, masihkah ada dosa di dalam pikiranku, dalam hatiku, dalam segala perbuatanku, lepaskan semua. Kita tidak bisa melepaskan sini, tapi Tuhan katakan, Rohku ada padamu, Dia yang akan menolong, memampukan. Mintalah pimpinannya, mintalah kuasa. Amin, saudara, yang memampukan kita. Hidup kita bukan oleh kekuatan kita, tetapi oleh Roh yang bekerja. Tidak heran lunas dia suka menyembah Tuhan. Roh itu selalu memperlihatkan apa yang ada di dekatnya. Memperhatikan. Nah, saudara kekasih, dan yang ketiga, jalinlah persekutuan dengan Tuhan. Nuh memiliki persekutuan dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan yang begitu intim, sehingga apapun firman Tuhan dia siap. Walaupun orang berkata engkau laki, dia tutup. Amin. Yang keempat, apa yang Tuhan katakan, janganlah seperti 5 darah yang bodoh, tetapi hendaklah kamu seperti 5 darah yang bijaksana. Punya lampu tetap menyala dan minyak selalu tersedia. Mintalah pengurapan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Amin, saudara. Sebab kamu tidak tahu kapan waktunya Tuhan datang. Tetapi orang yang siap sedia, sebelum zaman antikris, mereka sudah disediakan tempatnya di padang gurun, jauh dari ular naga itu. Disitulah 3 tahun setengah Tuhan yang pelihara, Tuhan yang sediakan segala sesuatu. Saudara, tetapi yang tertinggal, naga itu marah di dalam satu kuasa antikris akan menganiaya. Itulah sebabnya kalau pada saat itu terjadi, kamu ada di sana. Firman Tuhan dalam kitab Wahyu katakan, jika engkau mati, biarlah engkau mati. Jika engkau dipenjara, biarlah engkau dipenjara. Jika engkau disiksa, biarlah engkau disiksa. Jangan ikuti dia. Sebab pada saat itu, tatkala engkau mati, maka engkau masuk dalam kemuliaan Tuhan langsung. Apabila engkau tahan menderita dan banyak sengsara, maka engkau juga nanti akan memerintah bersama dengan aku. Amin, saudara. Ada janji yang luar biasa. Itu mengerikan. Tetapi banyak orang yang akan murtad karena dia mau hidup langsung ini, tidak dihukum, tidak dianiaya.
ikut, biarlah tanda 66 masuk. Saudara-saudara kekasih, ngeri. Jika tidak dipersingkat kata Yesus, maka orang-orang pilihan yang dipilih sebenarnya yang masih tinggal itu akan binasa. Tetapi karena Tuhan persingkat waktunya, maka banyak tetap mempermuliakan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Inilah firman Tuhan hari ini. Jangan saudara tidak mengerti lagi. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi segala sesuatu yang dilakukan Yesus karena kasihnya kepada kita, kepada semua orang dari sejak zaman purbakala dan sampai Yesus datang kembali. Saudara, kita berdiri dan kita bersyukur, ya. Saudara, entah banyak kesibukanmu dalam segala apapun, tapi janganlah engkau menjauh dari persekutuanmu dengan Yesus. Harus kita mempunyai persekutuan di mana saja. Entah waktu engkau di hutan, entah waktu engkau di tempat yang apa saja, di mana saja. Jangan kita lupa, pujilah Dia, sembahlah Dia, peganglah firman-Nya, renungkanlah itu di dalam hidupmu. Berdoalah bagimu dan bagi keluargamu dan bagi kita semua. Haleluya. Glory Yesus. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Kau sungguh baik. Kita pujian kita, Yesus Kau kebenaran. Dialah yang menyelamatkan kita. Dialah yang menyatakan kasih-Nya di dalam hidup kita. Haleluya. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan ku ikut kehendak-Mu, ku penuh anugerah.
kita sembah Yesus tidak berubah. Dia tetap sama. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia tahu apa keadaan kita. Dia siap menolong kita. Sebab Tuhan percaya. Semua orang percaya ada dalam otoritas kuasa Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kau. Selama ku hidup hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Haleluya. Selama ku hidup, saya minta Bapak Tria Santo maju ke depan dan pimpin kita dalam doa. Kita bersyukur Tuhan itu baik bagi kita. Bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Beda oleh sikti Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, beda kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Telah mengumpulkan kami pada hari ini, hari Minggu, tempat di kediaman rumah-Mu ini ya Bapa, untuk memuji dan memuliakan-Mu. Serta kami bersyukur Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu yang telah disampaikan oleh Gembala-Mu sendiri ya Bapa. Engkau telah berfirman atas kami, memberikan kehidupan kami. Biarlah firman-Mu itu menjadi terang atas kami Tuhan. Terus Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih Tuhan padamu. Biarlah firman-Mu tadi yang disampaikan itu menjadi terang dalam hidup kami, menerangi hati kami, menerangi kehidupan kami semua, sehingga itu menjadi bekal dalam kehidupan kami selama ini Tuhan. Dan biarlah firman itu tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, kasih Yesus. Biarlah Engkau jamah semua jemaat GPD Getsemani ini Tuhan. Engkau berkati kami semua, baik yang ada di dalam rumah-Mu ini, yang hadir hari ini, baik pun yang ada di rumah yang tidak dapat berkumpul pada hari ini di tempat ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami berterima kasih. Itu juga Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa kami yang telah kami perbuat selama ini. Ya pada minggu-minggu ini Tuhan, Kau telah memberikan berkat pengarangan pada kami, sehingga kami mendapatkan pencerahan kehidupan kami ini Tuhan, mendapatkan berkat kami, berkat-Mu, mencurahkan berkat-Mu kepada kami semua. Oleh sebab itu Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami semua, jemaat-jemaat-Mu ini semua dalam keadaan sehat semua.
semua Tuhan. Tuhan, Engkau jamah semua hati kami ini di dalam nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa kami dengan bersamakan. Salah alaskan nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Yesus kekasih jiwaku. Haleluya.
Inilah kehidupan kami, Bapa di surga. Kami anak-anak-Mu. Kami pilihan-Mu. Sebab itu nyatakanlah Tuhan bimbingan-Mu, lawatan-Mu, tuntunan-Mu di dalam seluruh kehidupan kami. Semua kami Engkau jamah, semua kami Engkau berkati, semua kami Engkau lawat Tuhan dalam keadaan apapun kehidupan kami anak-anak-Mu. Sesuai dengan firman-Mu katakan, mereka yang mendengar, mereka yang percaya, mereka semua ada dalam jamahan Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah diberi kekuatan, yang susah diberi penghiburan. Sebab Engkau Tuhan yang melakukannya dalam nama Yesus Kristus. Jangan Engkau izinkan ada kuasa lain mengganggu kami Tuhan, mengganggu pikiran kami, mengganggu hati kami, mengganggu segala apa yang dilakukan oleh umat-umat-Mu, baik dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam aktivitas anak-anak mereka, pendidikan anak-anak mereka. Mereka ada di dalam kuasa Tuhan, dalam otoritas Tuhan, dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga kami semua ada dalam sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Dunia ini sulit sukar, ada banyak pergumulan yang dialami, tetapi Engkau selalu menolong, Engkau selalu memperhatikan, sebab Engkaulah tempat pengharapan dan pertolongan kami yang sesungguhnya. Tidak ada yang lain yang kami andalkan selain hanya Engkau Yesus. Oleh sebab itu tolonglah kami berkati apa yang menjadi rencana seluruh kami jemaat, bahkan semua orang percaya dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru ini. Ada banyak kebutuhan, ada banyak keperluan kami. Tuhan berkati seluruh pekerjaan, seluruh mata usaha sidang kemah-Mu, baik mereka sebagai pegawai negeri sipil, baik mereka sebagai pensiunan, baik mereka sebagai pengusaha, wirausaha, baik mereka sebagai petani, baik mereka sebagai pekebun, baik mereka sebagai pedagang, baik mereka sebagai peternak, maupun mereka sebagai buruh upahan. Dimanapun anak-anak-Mu ini bekerja, semua diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukalah tingkap-tingkap langit-Mu, curahkan Tuhan dari perbendaharaan-Mu, sehingga kami boleh melihat kehidupan kami ditetapkan oleh Tuhan, dan kami bergantung kepada Tuhan. Memberkati secara khusus yang berulang tahun di minggu ini, baik Tama Briantama dan juga Yunus. Tuhan, Engkau berkati kedua anak muda kami ini, dan Engkau pakai hidup mereka, ketuntun masa depan mereka, dan Engkau buka untuk segala ketetapan pekerjaan bagi mereka, sehingga penghasilan mereka dari berkat Tuhan. Demikian kami semua Tuhan ada dalam otoritas Tuhan, sebab kami berharap hanya kepada Tuhan. Bangsa dan negara kami Engkau berkati, ya Tuhan, dari pemerintah pusat dan banyak persoalan, bahkan sampai kepada pelosok desa, dusun, RT RW di mana kami tinggal, semua ada dalam otoritas berkat Tuhan. Beri keamanan, beri kesejahteraan, jauhkan dari segala kerusuhan dan juga keadaan kehidupan bangsa ini. Biar semua ada dalam kasih-Mu Tuhan. Ampuni salah dosa kami semua, ampuni salah dosa bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Inilah kehidupan kami, tubuh, jiwa, dan roh kami. Dan sebentar kami ada ibadah di tempat keluarga Ibu Iwan. Tuhan Yesus melingkupi rumah tangga keluarga itu dan menyatakan hadirat-Mu dan mengurapi para pelayan Tuhan. Dan kami semua ada dalam berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kehidupan kami dan ada dalam tangan-Mu, dan ada dalam berkat pemeliharaan dan jaminan Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudaraku, kekasih-kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat rahmat yang tercurah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus Putranya yang tunggal, dan kuat kuasa Roh-Nya yang kudus yang menyertai kita sampai kepada hari Maranatha. Dan semua berkat Tuhan terlimpah, tercurah atas kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya.